Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat religi, jumpa lagi dengan Bunda dalam program Lentera Ramadan. Bagaimana keadaan sahabat sekalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat melakukan semua aktivitas di bulan Ramadan ini. Kali ini Bunda kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng, Bapak Haji Ahmad Samsul Anam, Sarjana Agama, Magister Hukum Islam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat berpuasa? Iya. Sahabat religi yang berbahagia, saat ini bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan. Kami di episode kali ini akan mengangkat tema Nuzulul Quran. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'badu. Ada satu peristiwa yang mungkin itu menjadi sebuah sejarah, yaitu Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Yaitu para ulama berbeda-beda pendapat. Jadi sebagian ulama menyebutkan bahwa Nuzulul Quran itu peristiwanya terjadi sekitar tanggal 27 Rajab. Ada yang menyebut lagi 27 Ramadan. Ada yang menyebut lagi tanggal 17 Ramadan. Mereka semuanya punya dasar-dasarnya. Tetapi mayoritas akhirnya sepakat bahwa khususnya di Indonesia itu memperingati Nuzulul Quran itu tepat pada tanggal 17 Ramadan. Mengapa? Disebutkan bahwa di sana dalam surat Al-Anfal disebutkan itu yaitu ketika terjadinya pertempuran. Jadi dulu kan belum ada penanggalan yang bagus seperti sekarang. Jadi ketika terjadi ada pertempuran dua pasukan perang, yaitu ketika perang Badar. Nah, itu yang Nuzulul Quran. Nah, sekarang kita akan melihat dulu bahwa di dalam Al-Quran ada keterangan Inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, di sini ada pengertian yang ya apa sih? Sakjane Nuzulul Quran itu apakah pada malam Lailatul Qadar atau tidak? Ternyata begini. Ada dua fase Nuzulul Quran. Yang pertama adalah Nuzulul Quran itu Al-Quran itu turun dari Lauhul Mahfuz kemudian ke Sama'id Dunya. Jadi Lauhul Mahfuz ke Sama'id Dunya itu terjadinya adalah pada saat malam Lailatul Qadar. Nah, ayat yang diturunkan itu seluruhnya Al-Quran. Jadi Al-Quran berupa manuskrip dari Lauhul Mahfuz kemudian diturunkan sama itunya. Itu seluruhnya ya 30 juz itu. Nah, baru kemudian dari sama itunya kemudian ke Nabi Muhammad itu diturunkan ini pertama kalinya yang kita ketahui bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang 5 ayat itu ya. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Nah, yang sering kita peringati ya ini. Jadi masa turunnya Al-Quran memang panjang. Jadi ada orang dulu gak bisa Al-Quran itu. Iya, memang betul. Jadi Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu seluruhnya manuskrip. Kemudian begitu Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad, itu mulai saat itu turunlah ayat demi ayat, turun dan itu berangsur-angsur yang selama ini kurang lebih dalam catatan sejarah selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu kurang lebih ya 23 tahun lah. Nah, itu. Jadi ayat itu Al-Quran diturunkan. Nah, mengapa kok terjadi turunnya Al-Quran itu kok terjadi tidak langsung? Karena sesuai dengan kebutuhan. Jadi ketika Allah memberikan pesan tertentu, maka saat itu diturunkan ayat ini. Ketika Allah memberikan pesan tertentu, diturunkan ayat ini. Nah, kita juga tahu bahwa bagaimana proses turunnya ayat yang pertama.
Dan itu pada saat itu Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi seorang rasul. Jadi Muhammad ibni Abdillah pada saat itu diangkat menjadi rasul, pertama kali menerima wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, itu diturunkan pada saat tanggal 17. Nah, bagaimana proses? Begitu Rasulullah asalnya kan tidak tahu sebagai manusia biasa. Begitu beliau menerima wahyu seperti itu, yang terjadi beliau sangat kaget dan sampai beliau keringat dingin gitu ya. Nah, itu. Dan dalam sejarah-sejarah kita bisa cerita itu ya. Kemudian jadi setelah turunnya itu kemudian berangsur-angsur terus sampai pada ayat yang terakhir, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu sebagai ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada umat manusia melalui malaikat Jibril tadi. Baik Ustadz, Masya Allah. Lalu gimana Tat? Ini pesan-pesan untuk sahabat religi dimanapun berada, agar kita ini mampu mencintai Al-Quran sehingga dapat mengamalkan, karena begitu hebatnya apa yang didapat dari ketika kita mencintai Al-Quran. Nah, kiatnya sedikit tak gimana? Iya, begini. Orang selama ini ada peringatan nuzul Al-Quran, itu hanya sekedar sebuah peringatan. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana menuzulkan Al-Quran ada di dalam dada kita. Nah, itu dia. Itu yang paling. Ya bahasanya keren sekarang ada bagaimana mendownload Al-Quran itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu yang terpenting. Ya. Jadi banyak pesan-pesan ayat Al-Quran yang itu merupakan adalah sebuah petunjuk bagi kita. Cara nyata biar kita bisa mampu mendownload Al-Quran itu ke dalam hati. Paling tidak salah satunya adalah kita banyak membaca ayat Al-Quran. Ya. Ada orang mengatakan buat apa baca Al-Quran nggak ngerti artinya. Bukan. Al-Quran per huruf itu punya keistimewaan tersendiri. Ketika kita banyak membaca, sekali kita baca, dua kali kita baca, dan berkali-kali kita baca, maka ada nur huruf-huruf Al-Quran itu ada di dalam dada kita. Insya Allah orang yang banyak membaca Al-Quran, dia akan jiwa raganya di dalam hatinya akan tersinari oleh Al-Quran itu. Saya kira itu. Iya. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Semoga kita semua ini mampu menjadi generasi Qurani yang sanggup selalu senantiasa mendownload Quran di dalam hatinya. Baik, sahabat religi, semoga perbincangan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa saksikan kami di episode-episode berikutnya dalam program Lentera Ramadan. Terima kasih Ustaz, terima kasih semuanya. Bunda Nurul pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.